Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi kita bab 8 ya. Kita sudah mau mendekati UAS, yaitu limit bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Namun pada video ini saya hanya akan membahas tentang limit bentuk tak tentu. Sedangkan untuk integral tak wajar akan saya jelaskan di video lainnya agar video ini tidak terlalu panjang. Mari kita sama-sama bahas tentang limit bentuk tak tentu. Bila kita ingat kembali pelajaran kita di bab 1 yang membahas tentang limit, maka ketika Anda menemukan soal limit seperti ini, di mana limit X mendekati 3, X pangkat minus 27 per X kuadrat min 9, maka kita harus melakukan faktorisasi. Kenapa? Karena ketika kita masukkan 3 di sini, ya X-nya 3, maka akan diperoleh 0 per 0. Nah, sehingga kita harus mencarinya dengan faktorisasi. Kita coba masukkan ke dalam faktorisasi seperti ini. Menjadi X min 3, ini menjadi X kuadrat plus 3X plus 9. Gitu ya. Nanti toh kalau dikalikan ke dalam akan diperoleh X pangkat 3 min 27. Dan kemudian ini kita faktorkan juga menjadi X min 3, X plus 3. Sehingga di sini kita bisa coret ya. Sehingga akan diperoleh X kuadrat plus 3X plus 9. Kalau kita masukkan X sama dengan 3, maka akan diperoleh 9 tambah 9 tambah 9 per 3 tambah 3, 6. Ya. Atau di sini 27 per 6. Atau sama dengan kalau kita bagi 3, 9 per 2. Jadi ini adalah hasil dari limit berikut ini yang X pangkat 3 min 27 per X kuadrat min 9. Nah, setelah kita mempelajari turunan, ya limit fungsi seperti ini dengan bentuk-bentuk tak tentu, ya diantaranya adalah 0 per 0. Seperti ini tadi kan, ketika kita masukkan 3, hasilnya adalah 0 per 0. Atau tak hingga per tak hingga min tak hingga, 1 pangkat tak hingga, 0 pangkat 0, atau 0 kali tak hingga. Ini yang disebut dengan limit bentuk tak tentu. Nah, limit bentuk tak tentu ini bisa dicari solusinya dengan menggunakan aturan L'Hopital. Ya. Mari kita lanjutkan. Apakah itu aturan L'Hopital? Aturan L'Hopital adalah suatu penyelesaian ketika ada sebuah limit X mendekati U, di mana pembilangnya adalah sebuah fungsi fx dan penyebutnya adalah fungsi gx. Ketika kita masukkan nilai U terhadap fungsinya, itu akan menghasilkan 0 per 0. Atau ketika kita masukkan ke dalam fungsinya, akan menjadi tak hingga per tak hingga. Nah, bagaimana cara mencari solusinya? Kita gunakan turunan. Jadi, fx-nya kita turunkan menjadi f aksen x, begitu juga gx kita turunkan menjadi g aksen x. Ingat, untuk mencari turunannya tidak menggunakan metode U per V ya, melainkan kita turunkan saja masing-masing terpisah pembilang dan penyebutnya. Ya, itu pun berlaku untuk tak hingga per tak hingga. Nah, di sini juga bisa saja diturunkan tidak cukup sekali. Selama dia masih ketemu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, kita bisa turunkan sampai didapatkan hasilnya angka tertentu. Ya. Nah, contoh bentuk tak hingga 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga adalah contohnya seperti ini. Ya, ketika 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x per x pangkat 3 min x, kalau kita masukkan 0 ke dalam masing-masing x, akan diperoleh 0 per 0. Atau contoh lain adalah sin x, limit x mendekati 0, sin x per x. Ini ketika kita masukkan x sama dengan 0, hasilnya adalah 0 per 0.
Atau misalnya untuk yang tak hingga, misalnya X mendekati tak hingga untuk E pangkat X. E pangkat tak hingga, maka hasilnya adalah tak hingga. Kemudian kalau X kuadrat, ketika X-nya adalah tak hingga, maka hasilnya adalah tak hingga, tak hingga. Nah, kemudian untuk contoh secant, limit X mendekati pi per 2 atau 90 derajat, secant X per 1 plus tangen X. Itu adalah tak hingga per tak hingga. Kenapa? Kita tahu secant 90 derajat adalah tak hingga, sedangkan tangen 90 derajat pun adalah tak hingga. Mari kita coba bahas contoh dari bentuk tak hingga 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Ya, untuk soal yang pertama, di sini kita lihat limit X mendekati 0 untuk fungsi ini. Ketika kita masukkan nilai X sama dengan 0, ya, mendekati 0, ini hasilnya adalah 0 per 0. Maka dengan aturan L'Hopital, kita bisa langsung turunkan dia. Kita turunkan menjadi 6x kuadrat min 6x plus 5 dibagi dengan 3x kuadrat minus 1. Ketika kita masukkan x mendekati 0 ke persamaan ini, baik fx dan gx, maka akan kita peroleh 5 per min 1 atau sama dengan min 5. Nah, sehingga ini adalah jawabannya. Lebih mudah dibandingkan kita melakukan faktorisasi. Nah, contoh berikutnya adalah ketika kita punya limit x mendekati pi per 2 atau 90 derajat untuk secant x per 1 plus tangen x. Ini akan menghasilkan tak hingga per tak hingga. Ya, kalau kita lihat di sini, secant pi per 2 untuk x pi per 2, kita lihat akan menuju tak hingga. Begitupun dengan tangen pi per 2 akan menuju tak hingga. Sehingga hasilnya adalah tak hingga per tak hingga. Nah, ini memenuhi aturan L'Hopital. Sehingga kita tinggal turunkan saja. Turunan dari secant X itu adalah secant X tangen X. Sedangkan turunan dari 1 adalah 0 dan turunan dari tangen adalah secant kuadrat X. Ya, sehingga kita satunya 0, 0 tambah secant cukup secant kuadrat X. Nah, ini bisa kita coret, ya, sehingga hasilnya adalah tangen X per secant X. Nah, sekarang kalau kita gunakan aturan L'Hopital lagi, kalau misalnya kita turunkan lagi tangen X, maka akan hasilnya secant kuadrat X. Terus kemudian secant X ini kita turunkan secant tangen. Tidak akan pernah berhenti, dia looping terus dan hasilnya akan selalu tak hingga per tak hingga. Nah, untuk itu kita harus menggunakan strategi lainnya agar tidak looping terus, ya. Nah, caranya bagaimana? Kita tahu bahwa tangen itu adalah tangen X itu adalah sama dengan sin X per cos X. Sementara secant itu adalah sama dengan seper cos X. Jadi kalau kita tulis di sini limit X mendekati pi per 2 adalah sin X per cos X dibagi dengan 1 per cos X. Atau kalau boleh ini saya jadikan perkalian, ya, menjadi kali cos X. Betul ya? Karena 1 per cos, kalau saya jadikan perkalian, jadi ke atas ini per 1. Nah, ini bisa kita coret. Nah, akan didapatkan limit X mendekati pi per 2 sin X. Kita tahu bahwa sin 90 derajat adalah sama dengan 1. Sehingga untuk limit X mendekati pi per 2 secant X per 1 plus tangen X itu adalah sama dengan 1. Dengan menggunakan aturan L'Hopital. Sebelum menjawab contoh soal yang ketiga, untuk bentuk tak hingga per tak hingga, ya ini kan hasilnya adalah tak hingga per tak hingga, ya. Kalau kita masukkan, tak hingga per tak hingga. Kalau kita masukkan X menuju tak hingga. Nah, sebelum kita menyelesaikan ini, kita perlu ingat bahwa limit X mendekati tak hingga
untuk C per tak hingga, C itu adalah sembarang konstanta, dibagi tak hingga itu adalah sama dengan 0. Sementara limit X mendekati tak hingga C per 0 itu adalah sama dengan tak hingga. Jadi ini tolong diingat kembali, jangan dilupakan ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh di sini. Ya, kita lihat bahwa limit X mendekati tak hingga untuk X per E pangkat X, ya tentu saja tadi kita lihat ini adalah tak hingga per tak hingga. Nah, memenuhi aturan L'Hopital, maka tinggal kita turunkan. Turunan dari X itu adalah sama dengan 1, dan turunan E pangkat X adalah E pangkat X. Sehingga kita dapatkan di sini adalah 1 per E pangkat X. Ketika saya masukkan X mendekati tak hingga, ya, ini konstanta dibagi 0, konstanta dibagi tak hingga. Nah, konstanta dibagi tak hingga, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Karena E pangkat X-nya adalah tak hingga, sehingga 1 per tak hingga, limit X untuk mendekati tak hingga sama dengan 0. Ya, cukup mudah contoh soalnya. Mungkin ingin saya sampaikan juga, ya, mengingat kembali bahwa selain dengan tangen pi per 2, ya, kita juga punya sekan untuk ketika sekan pi per 2 itu adalah tak hingga, ya. Kita juga punya untuk kosekon. Ketika kosekonnya adalah 0 dan pi, maka dia menuju tak hingga. Ini adalah beberapa kemungkinan dari limit bentuk tak tentu untuk kasus tak hingga per tak hingga trigonometri. Ya, semoga kalau ketemu jadi Anda bisa tahu ada kemungkinan tersebut. Mari kita lanjutkan lagi untuk contoh bentuk 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Kasus berikutnya adalah untuk limit X mendekati 0, sin X per X, 0 per 0. Nah, ini tentu mudah sekali ya. Tinggal kita turunkan saja. Turunan dari sin adalah cos. Turunan dari X adalah sama dengan 1. Cos 0 adalah sama dengan 1 per 1. Sehingga kita dapatkan 1. Nah, berikutnya adalah limit X mendekati tak hingga, E pangkat X per X kuadrat. Ya, maka sama dengan tak hingga per tak hingga. Karena ini tak hingga, oke, ini pun hasilnya tak hingga. Maka seperti cara sebelumnya, kita turunkan ya menjadi 2x. Nah, ini dilihat bahwa setelah kita turunkan sekali, ya, kemudian masih menemui tak hingga per tak hingga. Maka kita bisa menurunkan lagi sampai kedua kali, contohnya seperti ini. Atau lebih, bila memang di sini pangkatnya lebih, x pangkat 5, berarti Anda harus menurunkannya sebanyak 5 kali. Nah, di sini diturunkan 2x, ya, turunannya adalah 2. Kemudian tak hingga per 2, limit X mendekati tak hingga per 2, itu adalah sama dengan tak hingga. Selain bentuk 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga, terdapat contoh bentuk limit tak tentu lainnya, yaitu 0 kali tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga. Nah, sekarang coba kita lihat kasus yang pertama. Di sini kita punya limit X mendekati pi per 2 tangen X kali len sin X. Ya. Kalau kita lihat bahwa tangen X untuk pi per 2 atau 90 derajat itu sama dengan tak hingga. Seperti diperlihatkan pada grafik slide sebelumnya ya. Kemudian dikali dengan len sin pi per 2. Sin 90 derajat itu sama dengan 1, sehingga len 1 itu adalah sama dengan 0 ya. Sehingga kita akan peroleh bentuk 0 kali tak hingga atau tak hingga kali 0 ya. Nah, sekarang untuk dapat menggunakan aturan L'Hopital, maka kita harus membuat sedemikian hingga fungsi ini ya, limit ini menjadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Sekarang kita bisa saja mengubah bentuk si tangan ini menjadi sin X per cos X ya. Maka akan kita hasilkan sebagai berikut. Sin X per cos X. Sekarang kalau kita masukkan sin X sin 1 kali len sin X. Ini adalah sama dengan 0.
1 ya, sin 90 sama dengan 1 dikali, karena dia ln maka hasilnya adalah 0. 0 kali 1 maka hasilnya adalah 0. Sementara cos 90 derajat adalah sama dengan 0. Maka di sini akan kita peroleh 0 per 0. Nah, dengan munculnya 0 per 0 ini, bentuk 0 per 0, kita bisa langsung menggunakan aturan L'Hopital. Nah, perhatikan di sini, untuk yang di atas, di sini terdapat dua fungsi, sin X kali ln sin X. Ya, sin X kali ln sin X. Maka kita harus gunakan perkalian U kali V. Ya, sehingga turunannya adalah U aksen V, ya, U aksen V, turunan dari U aksen sinnya adalah cos X kali ln sin X plus UV aksen sin X, turunan dari ln adalah sin X kali dengan cos X. Ya, seperti ini. Nah, ini mungkin lebih enak dilihat yang sudah diketik. Ya, jadi ini adalah turunan yang pertama, U cos X ln sin X plus sin X kali sepersin X, turunan dari ln, dikali dengan cos X. Ya, sehingga ini bisa dicoret. Oke, maka kita akan dapatkan cos X kali ln sin X plus cos X per min sin X. Karena turunan cos adalah min sin X. Kemudian kita masukkan ya nilai dari pi per 2. Cos X itu adalah sama dengan 0. Cos 90 0 kali 0 plus cos X. Cos 90 adalah sama dengan 0. Min 1. Ya. Kalau kita lihat 0 per min 1 untuk limit X mendekati pi per 2, hasilnya adalah sama dengan 0. Ini adalah jawaban dari limit X mendekati pi per 2 tangan X kali ln sin X adalah sama dengan 0. Mari kita lanjutkan dengan contoh berikut untuk bentuk tak tentu, min tak hingga per tak hingga. Bila kita lihat di sini, seper sin X itu adalah 0, seper 0 itu adalah tak hingga, dibagi seper X juga tak hingga, sehingga kita akan mendapatkan bentuk seper 0 min seper 0 atau tak hingga min tak hingga. Maka ini akan kita harus rubah bentuknya menjadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Tentu saja kalau kita lihat di sini dalam bentuk pengurangan, maka kita bisa menyamakan penyebutnya, ya, sehingga akan menjadi X per sin X, X kali sin X, ya. Kita samakan penyebutnya menjadi X sin X, maka kita akan dapatkan bentuk pengurangan, ya, X per X sin X min sin X per X sin X. Atau kita jadikan 1. Nah, kalau kita lihat di sini, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, dan ini 0 kali 0. Sehingga kita akan dapatkan bentuk tak tentu 0 per 0. Nah, dengan munculnya 0 per 0 ini, maka kita bisa terapkan aturan L'Hopital untuk mencari solusi limit yang dimaksud. Gampang saja ya, kita tinggal turunkan. Turunan dari X adalah sama dengan 1. Turunan dari sin X adalah cos X, ya. Kemudian di sini adalah turunan dari UV, ya. Jadi ini U kali V. Tentu saja turunan U aksen 1. X sama dengan 1, ya. Jadi 1 kali sin X, kemudian X cos X. Nah, kemudian coba kita masukkan angka 0 ini ke sini, ya. 1 minus cos X, cos 0 itu adalah 1, jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Ini adalah 0, 0. Nah, di sini masih kita temui 0 per 0. Karena kita masih temui 0 per 0, maka kita bisa turunkan sekali lagi, ya. Kalau kita turunkan 1, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Min cos adalah min sin. Min kali min, ya, min kali min menjadi plus. Kemudian sin X, turunan sin X adalah cos X.
Nah, turunan X cos X ini akan ketemu lagi dengan U kali V. Ya, jadi U aksen 1 kali V cos X min, sorry ini ya plus ya, jadi kan ini adalah U aksen V plus U V aksen. Turunan dari cos adalah min sin sehingga nilainya adalah minus. Ya kan? Oke, atau mungkin saya tulis di sini aja ya. Untuk X cos X turunannya adalah turunan dari X cos X ini adalah 1 kali cos X plus X turunan dari cos adalah min sin X. Sehingga di sini sama dengan cos X min X sin X. Ya, agak miring, nggak apa-apa ya. Sehingga di sini kita dapatkan ini. Kalau kita masukkan 0 ini ke dalam sin X, berarti di sini adalah 0. Cos X ini adalah 1. Ya, ini kalau saya masukkan 0 di sini adalah 0, ini adalah 1, ini adalah 1, min sin X, min X sin X adalah 0. Berarti 0 per 1 tambah 1 atau 0 per 2. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 0. Ya, ini hasilnya adalah sama dengan 0. Mari kita bahas contoh berikutnya, yaitu limit bentuk tak tentu untuk pangkat tak tentu. Ya, sebagai contoh adalah 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, atau 1 pangkat tak hingga. Ya, mari kita coba lihat soalnya. Kita langsung saja ke contoh soal. Untuk limit X mendekati 0 dari sebelah kanan, X pangkat X. Kalau kita masukkan limit X mendekati 0, maka akan kita peroleh 0 pangkat 0. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari solusinya? Ya, kita bisa gunakan logaritma natural seperti yang sudah pernah soal ini disinggung pada saat kita belajar fungsi transenden. Terlebih dahulu sebelum menggunakan logaritma, kita buat bahwa limit X mendekati 0, X pangkat X itu adalah sama dengan Y. Nah, kemudian kita lenkan di kedua ruasnya, len Y dan len limit X mendekati 0 untuk X pangkat X. Len ini seperti sudah dibahas di fungsi transenden bisa kita pindahkan ke depannya. Jadi limitnya kita pindahkan sebelah kiri seperti ini. Nah, kemudian len X pangkat X, ingat sifat-sifat dari logaritma, maka ini X ini bisa kita pindahkan ke depan. Ya, kita jadikan perkalian. Sehingga hasilnya adalah limit X mendekati 0, X kali len X. Nah, sekarang kita lihat bahwa ketika saya masukkan X mendekati 0 untuk X, itu hasilnya sama dengan 0. Kemudian untuk len X, masih ingat ya, grafik ini yang kita pernah bahas ketika belajar fungsi transenden, bahwa untuk len X mendekati 0, itu hasilnya adalah min tak hingga, karena dia tak hingganya ke arah bawah. Sehingga kalau kita lihat di sini, ini adalah 0 dikali minus tak hingga. Bukan dikurang ya, melainkan dikali dengan minus tak hingga. Nah, kemudian bentuk ini harus bisa kita ubah menjadi bentuk yang bisa diterapkan aturan L'Hopital. Di antaranya adalah 0 per 0, ya kan? Atau tak hingga per tak hingga. Nah, kalau kita lihat di sini, len ini adalah tak hingga. Maka kita harus mengubahnya menjadi bentukan tak hingga per tak hingga. Cara apa yang bisa kita gunakan? Nah, kita perhatikan ini adalah 0. Maka ini kita bisa ubah menjadi tak hingga, yaitu dengan cara memindahnya ke bawah menjadi penyebut dari len X. Seperti ini. 1 per X. Karena 1 per 0 itu adalah sama dengan tak hingga. Sehingga akan kita peroleh bentuk min tak hingga per tak hingga. Nah, langkah berikutnya, ya tentu saja kalau sudah ketemu seperti ini, min tak hingga per tak hingga atau tak hingga per tak hingga, kita bisa gunakan aturan
L'Hopital, di mana turunan dari ln X itu adalah sama dengan 1 per X. Sementara turunan dari 1 per X atau X pangkat min 1, ya, turunannya itu adalah min 1 per X kuadrat. Ya, sehingga kita dapatkan seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, 1 per X dibagi dengan min 1 per X kuadrat. 1 per X ini bisa kita ubah menjadi perkalian, menjadi minus X kuadrat. Maka kita coret, ya, sehingga hasilnya adalah sama dengan min X. Nah, ini adalah min X. Sekarang tinggal kita masukkan X mendekati 0, di sini menjadi sama dengan 0. Nah, ini kan masih dalam bentuk ln Y, ya. Maka kita harus kembalikan lagi menjadi Y. Caranya bagaimana? Dengan memangkatkan epsilon E di kedua sisinya. Jadi seperti ini. Oke, sebelumnya ini tulis dulu, saya singkat dulu, ln Y sama dengan 0, ya, ini saya pindahkan. Kemudian untuk membuat kembali menjadi Y, maka kita gunakan pangkat E ln Y. Di sini juga kita pangkatkan E pangkat 0. Nah, E pangkat ln Y, E pangkat ln itu adalah kembali ke Y. Sehingga akan saya dapatkan Y sama dengan E pangkat 0 itu adalah sama dengan 1. Sehingga akan saya peroleh Y sama dengan 1. Maka di sini jawabannya adalah sama dengan 1. Ya, limit X mendekati 0, X pangkat X adalah sama dengan 1. Berikut ini adalah contoh limit bentuk pangkat tak tentu. Di sini yang akan saya bahas adalah yang berbentuk 1 pangkat tak hingga, ya. Ini adalah bentuknya 1 pangkat tak hingga. Coba kalau kita lihat di sini X mendekati tak hingga, di sini 1, 2 per tak hingga itu sama dengan 0, berarti 1 pangkat X-nya tak hingga, 1 pangkat tak hingga. Ya, karena 2 per tak hingga itu adalah sama dengan 0. Sehingga akan saya temukan bentuk seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, tentu saja kita gunakan lagi ln, ya, logaritma natural, ya. Dengan terlebih dahulu kita buat Y sama dengan limit X mendekati tak hingga. Ya, kemudian seperti contoh sebelumnya, kita ln-kan seperti ini, kita ln-kan kedua sisinya, kemudian ln-nya kita pindahkan ke depan. Nah, kemudian ini ln ini, ya, pangkatnya ini kita bisa kalikan ke depan. Sehingga kita akan peroleh ln Y sama dengan limit X mendekati tak hingga X kali ln 1 plus 2 per X. Ya. Sini kita akan temukan bentuk tak hingga dikali dengan 0. Karena di sini ln 1 tambah 0 kan 1, ya. Ln 1 itu adalah sama dengan 0. Ln 1 adalah sama dengan 0. Kalau ln 0 adalah sama dengan minus tak hingga, ya. Jangan lupa, ya. Ln 1 adalah sama dengan 0, ln 0 adalah sama dengan minus tak hingga. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ln Y, limit X mendekati tak hingga, X ln 1 plus 2 per X, ini adalah tak hingga kali 0. Maka ini kita harus ubah menjadi dalam bentuk apa tadi? 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, kalau dilihat dari soalnya, karena ini menghasilkan tak hingga, ya, maka kita bisa buat dia menjadi dalam ini karena bentuknya yang ini 0, ya, ini kan hasilnya 0, ya, ln yang ini, maka kita buat dia menjadi 0 per 0. Caranya bagaimana? X ini kita pindahkan ke bawah menjadi penyebut. Kita pindah ke slide berikutnya. Nah, ini saya tuliskan kembali, ya. Di sini dituliskan kembali yang tadi X ln 1 plus 2 per X itu adalah tak hingga kali 0. Nah, kemudian si X ini saya buat menjadi penyebut
seperti ini. Nah, dari sini kan sudah ketemu ya. Ini hasilnya adalah 0, 1 per tak hingga itu adalah 0. 1 per tak hingga adalah 0. Sehingga kita dapatkan bentuk 0 per 0. Dengan munculnya bentuk ini, maka kita bisa gunakan aturan L'Hopital. Ya. Nah, bagaimana kita turunkannya? Kita lihat turunan ln 1 plus 2 per X ini adalah menggunakan aturan rantai. Ya, aturan rantai. Jadi kalau misalnya di sini U sama dengan 1 plus 2 per X. Ya, atau sama dengan 1 plus 2 pangkat X pangkat min 1. Ya, kemudian berarti saya akan punya, saya anggap misalnya ini V sama dengan ln U, dimana U-nya adalah ini. Kemudian DU per DX itu adalah sama dengan 1, turunan dari 1 kan 0 ya. Kemudian turunan dari 2X pangkat min 1 adalah min 2X pangkat min 2. Atau kalau saya boleh tulis di sini min 2 per X kuadrat. Jadi kalau ini tadi saya misalkan ini adalah sama dengan V ya. Nah, kemudian dV per du itu ada sama dengan 1/. Jadi kalau saya ingin mencari dV per dx itu sama dengan dV per du kali du per dx. Ingat ini aturan rantai ya. Oke, dV per du-nya adalah 1/u dikali dengan du per dx-nya adalah minus 2 per x kuadrat. 1/u-nya, tadi u-nya adalah 1 per 1 plus 2 per x dikali dengan minus 2 per x kuadrat. Nah, ini dia. Oke, nah kemudian untuk turunan 1/x, ya tentu saja minus 1 per x kuadrat, ya kan? Karena turunan 1/x atau sama dengan x pangkat min 1 itu adalah sama dengan min 1 kali x pangkat min 2 atau sama dengan min 1/x kuadrat. Nah, ini dia. Oke, nah kemudian karena ini adalah pembagian ya 1/, maka saya bisa kalikan ke atas jadi perkalian. Jadi ini bisa dicoret kan, minusnya juga habis jadi 2. Nah, seperti ini. Sehingga saya akan dapatkan 2 kali 1 plus 2 per X. Ya, ini 2 kali ke sini. Nah, berikutnya adalah kita masukkan misalnya tak hingga di sini 1 plus 2 per 1 plus 2 per tak hingga. Ini sama dengan 0. Berarti saya akan dapatkan 2 per 1 sama dengan 2. Seperti itu. Nah, sudah selesai? Belum, tentu saja belum. Karena kita masih dalam bentuk ln Y sama dengan 2. Ln Y sama dengan 2, kita pangkatkan dengan epsilon ln Y, E pangkat ln Y sama dengan E pangkat 2. Kemudian ini E pangkat ln adalah sama dengan Y, ya, sama dengan E pangkat 2. Sehingga jawabannya adalah E pangkat 2. Ya, jadi ini sudah merupakan gabungan antara fungsi transenden dengan limit bentuk tak tentu yang di dalamnya menggunakan aturan L'Hopital, yaitu menggunakan turunan. Sehingga semua ilmu kalkulus sudah mulai diterapkan secara bersamaan atau berkesinambungan. Sehingga aturan rantainya tidak boleh dilupakan, fungsi transendennya juga tidak boleh dilupakan. Harus banyak berlatih. Oke, ini adalah hasilnya. Demikian video penjelasan tentang limit bentuk tak tentu dari saya. Terima kasih sudah menyimak.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.